Baiklah, hari ini saya akan membahas tentang neonatus esensial. Bila ingin mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap, silakan baca di buku panduannya. Jadi ini hanya rangkuman dari saya untuk mendiskusikan poin-poin penting yang harus mahasiswa ketahui ya. Jadi neonatus esensial itu adalah membahas tentang hal-hal penting apa yang harus dipahami dari neonatus. Neonatus itu sendiri merupakan bayi baru lahir yang usianya sejak bayi lahir sampai usia 30 hari atau 1 bulan. Ini yang akan kita bahas ya, dari mulai pendahuluan, kemudian perawatan neonatal esensial pada saat lahir, perawatan neonatal esensial setelah lahir, pelayanan tindak lanjut, dan masalah yang paling sering dijumpai pada BBL. Nah, jadi neonatus esensial itu dibuat karena bayi baru lahir itu bisa menunjukkan masalah-masalah ya, diantaranya masalah yang bisa dialami pada bayi itu bisa mengakibatkan kematian, kesakitan, dan kecacatan pada bayi. Biasanya masalah ini diakibatkan oleh kondisi kesehatan ibu yang jelek, perawatan selama kehamilan yang tidak adekuat, penanganan selama persalinan yang tidak tepat dan tidak bersih, serta perawatan neonatal yang tidak adekuat. Sehingga diperlukan adanya perawatan antenatal dan pertolongan persalinan yang sesuai dengan standar. Jadi antenatal itu adalah perawatan sebelum ibu bersalin gitu. Jadi harus sesuai dengan standar. Contohnya berapa kali sih seharusnya ibu itu mengecek kehamilannya ke bidan misalnya ya, atau vitamin apa saja, nutrisi apa saja yang harus terpenuhi selama ibu hamil. Nah, kemudian yang terakhir, perlunya upaya-upaya untuk menurunkan kematian bayi. Biasanya kematian bayi itu disebabkan karena berat badan lahir yang rendah, kurang dari 2.500 gram, atau adanya infeksi pasca lahir, hipotermi, dan asfiksia. Nah ini ya yang akan kita bahas mulai dari kewaspadaan umum sampai pemulangan bayi lahir normal. Nah ini yang disebut dengan kewaspadaan umum. Kewaspadaan umum itu dilakukan oleh kita sebagai tenaga kesehatan. Baik itu perawat, dokter, maupun bidan ya. Dimulai dari persiapan diri ya. Pastinya kalau kita membicarakan persiapan diri, yang paling utama adalah kita harus selalu mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian dikeringkan. Setelah itu baru memakai sarung tangan bersih ketika menangani bayi yang belum dimandikan ya. Hati-hati karena ya bayi yang baru lahir itu kan, apalagi dengan riwayat ibu dengan penyakit-penyakit tertentu, misalnya ibu dengan sifilis, gonore, atau ibu dengan HIV ya, itu kita harus pencegahan penularan penyakit ya. Yang kedua adalah persiapan alat. Jadi semua alat itu yang akan kita pakai itu harus disterilisasi. Kemudian pastikan ya bola karet, penghisap hidung atau alat apapun itu yang baru setiap bayi. Jadi jangan sampai bekas bayi yang satu dipakai untuk bayi yang lain. Nah itu akan meningkatkan penularan infeksi. Kemudian pastikan semua pakaian, handuk, selimut, kain, timbangan, pita pengukur, termometer, stetoskop dalam keadaan yang bersih dan hangat.
Ya, kenapa harus hangat? Karena bayi-bayi ini sangat sangat cepat terpapar oleh udara yang dingin. Kalau dia terpapar udara dingin, maka suhu tubuhnya itu akan cepat turun. Penyebabnya karena termoregulator pada bayi itu belum berfungsi secara sempurna. Kemudian tempat ya, gunakan ruangan yang hangat dan terang. Siapkan tempat resusitasi yang bersih dan kering, hangat, datar, rapat, dan cukup keras. Jadi resusitasi itu pemberian bantuan nafas bantuan pada bayi ketika bayi pada saat dilahirkan ternyata mengalami apnea atau henti nafas. Gunakan lampu pijar 60 watt dengan jarak 60 cm dari bayi sebagai alternatif bila pemancar panas tidak ada. Nah, ini adalah penilaian awal. Jadi penilaian awal dilakukan 2 kali. Sebelum bayi lahir dan segera setelah bayi lahir ya. Sebelum bayi lahir, kita cek apakah kehamilannya cukup sehat, kehamilan ibu. Apakah air ketubannya jernih? Nah, biasanya seharusnya air ketuban tuh jernih. Ya, tidak berwarna gitu, jernih. Tapi ada juga ibu dengan air ketubannya itu sudah berwarna seperti alpukat gitu ya. Warnanya hijau campur mekonium. Nah, itu bahaya. Kemudian nilai juga segera setelah bayi lahir, kita cek apakah bayi menangis, bernafas, megap-megap atau tidak. Apakah ada tonus ototnya ya. Harusnya kan aktif bergeraknya, tapi kadang ada bayi yang hipotonik atau atonik gitu. Biasanya kita melihat ini penilaian Apgar. Nanti pada saat maternitas ya, kita akan belajar Apgar. Atau nanti pada saat pemeriksaan fisik juga kita akan bahas kembali Apgar. Untuk BBL cukup bulan dengan air ketuban jernih yang langsung menangis atau bernafas spontan dan bergerak aktif, cukup dilakukan manajemen BBL normal. Apa sih manajemen BBL normal? Itu ada di bukunya, di buku panduan neonatus esensial, silakan dibaca. Nanti saya akan tayangkan pada saat praktikumnya. Nah, tetapi kalau bayi yang kurang bulan, kurang dari 37 minggu, atau bayi lebih bulan, lebih dari 42 minggu, atau air ketubannya bercampur mekonium yang tadi warnanya hijau kehijauan, atau bayi tidak bernafas atau nafasnya megap-megap, atau tonus otot tidak baik, lakukan manajemen BBL dengan asfiksia. Ini juga ada di buku ya. Nah, bagaimana cara pencegahan kehilangan panas atau kenapa ya bayi baru lahir ini sangat rentan kehilangan panas? Nah, hipotermia mudah terjadi pada bayi yang tubuhnya dalam keadaan basah atau tidak segera dikeringkan dan diselimuti walaupun berada di dalam ruangan yang hangat. Jadi kalau bayi muntah misalnya ya, itu harus segera diganti bajunya. Atau popoknya sudah basah, harus segera diganti pupuknya. Kenapa? Karena ya bayi mudah sekali mengalami hipotermia. Nah, kenapa sih bayi sangat rentan dengan hipotermia, tidak seperti anak-anak atau kita ya? Karena mekanisme pengaturan suhu pada BBL belum berfungsi dengan sempurna, sehingga jika tidak segera dilakukan upaya pencegahan kehilangan panas, maka BBL dapat mengalami hipotermia. Nah, bayi prematur ya, bayi prematur itu bayi yang dilahirkan sebelum 9 bulan
itu atau berat lahir rendah kurang dari 2.500 walaupun dia tidak prematur tapi BBL-nya berat badannya misalnya 2000, nah itu masuk ke BBLR, akan lebih rentan mengalami hipotermia. Tapi namun demikian, bayi tidak boleh juga menjadi hipotermia atau suhu tubuhnya di atas 37,5. Jadi kita berharap ya bayi berada dalam suhu tubuh yang normal ya, 36,5 sampai 37. Bayi-bayi itu bisa mengalami kehilangan panas dengan 4 mekanisme. Yang pertama evaporasi, konduksi, konveksi, radiasi. Evaporasi adalah kehilangan panas akibat penguapan cairan ketuban pada permukaan tubuh oleh panas tubuhnya sendiri. Jadi penguapan evaporasi itu ya, penguapan tapi oleh panas tubuh bayinya sehingga si panas tubuh bayi itu akan turun. Maka jangan sampai tubuh bayi itu basah ya. Lalu konduksi adalah kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin, contohnya meja, stetoskop gitu ya. Kalau bisa sih dihangatkan dulu mejanya, dikasih tilam, kemudian stetoskop digosok-gosok dulu sebelum ditempelkan ke bayi gitu. Nah, karena ya itulah ya bisa menyebabkan kehilangan secara konduksi paparan dengan benda. Konveksi, kehilangan panas tubuh yang terjadi pada saat terpapar udara sekitar yang lebih dingin. Nah, maka kalau bisa pintu atau jendela itu ditutup ya, karena akan terjadi konveksi dengan paparan udara yang lebih dingin daripada tubuhnya bayi. Kemudian radiasi, kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan di dekat benda-benda yang mempunyai suhu lebih rendah dari suhu tubuh bayi. Oleh karena itu, benda-benda di sekitar bayi juga harus hangat. Bisa kita bantu dengan dengan lampu sorot supaya lampu itu juga akan menghangatkan benda-benda di sekitar bayi sehingga bayi tidak mengalami hipotermia. Nah, cara-caranya yang pertama, ruangannya minimal suhunya 25 derajat Celcius, tutup semua pintu dan jendela. Kemudian keringkan tubuh bayi, begitu bayi lahir, dikeringkan tubuhnya tanpa membersihkan vernix. Kalau ingin tahu vernix itu seperti apa, kalian silakan searching dulu di YouTube ya. Kayak vernix itu adalah pada saat bayi lahir tuh ada di kulitnya tuh yang warna-warna putih seperti lemak. Nah, itu tidak boleh dihilangkan karena dia membantu bayi untuk menghangatkan tubuhnya. Kemudian letakkan bayi di dada atau di perut ibu agar ada kontak kulit ibu ke kulit bayi. IMD, inisiasi menyusu dini. Kemudian gunakan pakaian yang sesuai untuk mencegah kehilangan panas, artinya pakaiannya bisa double ya, kemudian menutupi bagian tubuhnya, kemudian tidak basah baju-bajunya, di dalam baju yang kering dan hangat kalau bisa. Jangan segera menimbang atau memandikan BBL. Boleh dimandikan 6 jam setelah lahir. Kemudian rawat gabung itu bayi dan ibu digabung ya. Atau bayi di sebelahnya ada ada tempat tidur bayinya sehingga ibu bisa kapan saja kontak dengan bayinya. Resusitasi dalam lingkungan yang hangat bila ada resusitasi. Transportasi hangat ya. Biasanya dari ruang bersalin ke ruangan perina atau ruang bayi itu ada jarak. Nah,
Gimana caranya ketika perawat membawa bayi dari ruang TK atau ruang bersalin ke ruang bayi, ruang perina, itu bayi tidak mengalami paparan dengan udara di sekitarnya yang lebih dingin sehingga hipotermia. Ya, apakah bayi dibuntel atau dikeringkan dulu, kemudian ganti kain pernel pakai yang kering, dibawa misalnya didekap gitu ya, atau lewat tempat tidur bayi yang kecil itu, atau pakai inkubator. Itu harus dipertimbangkan caranya, karena dari jarak VK ke ruang bayi itu biasanya lumayan ya, itu bisa membuat bayi mengalami hipotermi. Kemudian pelatihan untuk petugas kesehatan dan konseling keluarga. Nah, ini pemotongan dan perawatan tali pusat. Memotong dan mengikat tali pusat saat lahir. Apa saja sih nasihat untuk merawat tali pusat untuk orang tua ya? Yaitu cuci tangan sebelum dan sesudah. Jangan bungkus puntung tali pusat atau mengoleskan bahan apapun, tidak dikompres alkohol. Kalau zaman dulu masih dipakai kasa dengan alkohol, kalau sekarang itu sudah tidak boleh pakai apa-apa. Lihat popok di bawah puntung tali pusat ya, kalau popoknya basah, segera diganti ya, puntungnya dikeringkan. Bila puntung tali pusatnya kotor, bersihkan dengan hati-hati menggunakan air DTT dan sabun. Segera keringkan. Perhatikan tanda-tanda infeksi, contohnya kemerahan, ada nanah, berbau, kemudian bayinya juga demam ya, hipertermia, ada rasa nyeri di bagian puntung atau bagian abdomennya, itu sudah tanda-tanda infeksi. Inisiasi menyusu dini. Nah, ini adalah prinsipnya pemberian ASI sedini mungkin selama 6 bulan tanpa dikasih makanan tambahan apapun. Diteruskan sampai 2 tahun dengan makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan. Jadi ditunggu sampai usia 6 bulan baru boleh dikasih makanan pendamping ASI. Langkahnya ada 6 langkah, ini saya tulis 3 tapi konteksnya atau isinya ada 6. Yang pertama, lahirkan ya. Yang kedua, nilai. Yang ketiga, keringkan. Yang keempat, lakukan kontak kulit ibu dengan kulit bayi selama paling sedikit 1 jam. Yang kelima, biarkan bayi mencari dan menemukan puting ibu. Dan yang keenam, mulai menyusu. Lalu ini ada 5 urutan perilaku bayi saat menyusu pertama kali. Jadi bayi itu tidak langsung menyusu gitu. Ya, jadi ada tahapan-tahapannya, ada adaptasinya, pengenalan bayinya. Yang pertama, ini bayi beristirahat dan melihat. Nah, biasanya perkiraan waktunya 30-40 menit pertama. Kemudian bayi mulai mendecakkan bibir dan membawa jarinya ke mulut. Lalu bayi mengeluarkan air liur. Lalu bayi menendang, menggerakkan kaki, bahu, lengan, dan badannya ke arah dada ibu dengan mengandalkan indera penciumannya. Lalu bayi meletakkan mulutnya ke puting ibu. Nah, langkah 2 sampai langkah 5 ini biasanya terjadi 40-60 menit setelah lahir dengan kontak kulit dengan kulit terus-menerus tanpa terputus. Jadi si bayi dan ibu tuh nempel terus selama 1 jam pertama ya, nggak dilepas. Ini langkah-langkahnya, mulai dari bayi beristirahat setelah dia lahir sampai bayi meletakkan mulut ke puting ibu, itu waktunya 60 menit. Nah, beberapa pencegahan ya. Nah, pencegahan yang pertama, perdarahan dan infeksi. Itu yang paling sering. Pencegahannya bagaimana? Untuk perdarahan, bayi itu karena sistem peredaran darah pada bayi belum sempurna, maka semua bayi akan beresiko mengalami perdarahan. Cara mencegahnya adalah diberikan suntikan vitamin K1.
1 mg secara IM di anterolateral paha kiri setelah IMD sebelum imunisasi hepatitis B. Nah, itu untuk perdarahan ya. Infeksi mata. Nah, mata itu jadi organ tubuh yang paling sering terinfeksi karena dia terpapar. Biasanya terpapar lewat jalan lahir, terpapar dengan cairan ketuban ya, atau cairan jalan lahir gitu. Maka harus diberikan salep atau tetes mata untuk mencegah infeksi mata ya. Diberikan segera setelah IMD dan bayi selesai menyusu sebaiknya 1 jam setelah lahir. Salep yang digunakan adalah antibiotik tetrasiklin 1%. Lalu kita berikan imunisasi ya. Imunisasi yang pertama adalah hepatitis B. Kemudian hepatitis B ini diberikan setelah 1-2 jam pemberian vitamin K secara IM. Lalu diberikan identitas berupa gelang ya, supaya bayi tidak tertukar. Dan anamnesa dan pemeriksaan fisik. Nah, inilah yang akan kita bahas nanti pada saat praktikum. Oke. Nah, ini pemulangan bayi lahir normal. Bayi boleh dipulangkan bila bayi lahir di fasilitas kesehatan minimal 24 jam bila tidak dijumpai kelainan. Atau bila bayi lahir di rumah, petugas kesehatan atau bayi dianggap pulang bila petugas kesehatan meninggalkan rumah. Paling cepat 2 jam setelah lahir. Nah, tapi harus diperhatikan tanda-tanda bahaya. Bila ada tanda-tanda bahaya, maka bayi tidak boleh dipulangkan atau petugas kesehatan tidak boleh meninggalkan tempat bersalin. Di antaranya bayi tidak mau minum ya, atau muntah semua, memuntahkan semuanya, bayi kejang, bayi bergerak hanya jika dirangsang, nafas cepat bayi lebih dari 60 kali per menit, atau nafas lambat kurang dari 30 kali per menit, adanya tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat, merintih atau granting ya, kemudian demam, teraba dingin, nanah yang banyak di mata, pusar kemerahan, meluas ke dinding perut, adanya diare, kemudian tampak kuning pada telapak tangan dan kaki. Itu tidak boleh pulang si bayinya. Nah, tadi perawatan saat lahir, sekarang perawatan neonatal esensial setelah bayi lahir. Ya, ini ya, jaga bayi tetap hangat, gitu kan? Jelaskan pada ibu. Karena kenapa kita harus menjelaskan pada ibu? Karena semua perawatan bayi tergantung pada ibunya. Ya, ibunya paham atau tidak, ibunya mengerti atau tidak. Jadi jelaskan pada ibu bahwa menjaga bayi tetap hangat adalah sangat penting agar bayi tetap sehat. Pakaikan pakaian yang lembut, hangat, kering, dan bersih. Kalau perlu pakai topi, sarung tangan, dan kaos kaki. Yakinkan bayi menggunakan baju dan diselimuti. Kadang ada bayi itu telanjang dada ya, cuman dipakaikan celananya saja dengan alasan suasana lagi haredang atau lagi panas, jadi tidak dipakaikan baju gitu alasannya itu. Jangan seperti itu ya. Bayi harus dirawat gabung dengan ibunya. Kalau dirawat di rumah sakit atau masih belum pulang, itu harus dirawat gabung sehingga ibu bisa kapan aja menyusui bayinya. Bila bayi harus dipisah dengan ibu, yakinkan bayi menggunakan pakaian yang hangat dan selimut. Raba telapak kaki bayi, bila teraba dingin, lakukan kontak kulit ke kulit. Jadi supaya panas tubuhnya kita itu beralih atau menyebar ke tubuhnya bayi. Jadi bayi tidak kedinginan lagi. Kemudian jaga ruangan tetap hangat. Nah ini ya posisi tidur bayi
Bayi tidur bersama ibu di tempat tidur yang sama agar mudah menyusui sesuai keinginan bayi. Sebaiknya bayi tidur bersama ibu di bawah kelambu, khususnya di daerah tinggi malaria. Kemudian, posisi tidur bayi yang dianjurkan adalah telentang atau miring. Tidak dianjurkan tengkurap, apalagi tanpa pengawasan. Ya, ini untuk bayi yang kurang di bawah dari 1 bulan. Kalau udah 3 bulan, 4 bulan, mungkin silakan dilatih, tetapi dengan pengawasan. Nah, ini perawatan metode kangur atau PMK. Apa rasionalnya? Dasarnya apa? PMK itu dibutuhkan khususnya untuk BBLR, ya, bayi dengan berat lahir rendah, kurang dari 2.500 gram. Karena BBLR membutuhkan bantuan dan waktu untuk penyesuaian kehidupan di luar rahim. Kemudian BBLR membutuhkan bantuan untuk tetap hangat dan mendapatkan ASI yang cukup untuk tumbuh. Salah satu cara untuk menolong bayi tersebut adalah dengan PMK. PMK adalah suatu cara agar BBLR terpenuhi kebutuhan khususnya, terutama dalam kehangatan suhu tubuh, ya, skin to skin, ya, kontak skin to skin. Kemudian ini diperuntukkan khususnya bagi bayi yang berat lahirnya kurang dari 2.500 gram tanpa masalah atau komplikasi. Tetapi bila ada masalah atau komplikasi, maka selesaikan dulu atau tangani dulu masalah atau komplikasinya. Syarat bayi bisa dilakukan PMK adalah bayi tidak mengalami sulit napas, tidak ada sulit minum, tidak ada kejang, tidak ada diare, dan ibu dan keluarganya bersedia dan tidak sedang sakit. Nah, pelaksanaannya ada 4 komponen, ya. Nah, 4 komponennya adalah posisi, nanti ada gambarnya. Yang kedua, nutrisi. Nutrisi itu selama PMK, BBLR hanya diberikan ASI. Tidak boleh diberikan susu formula atau yaitu, ya, tidak ada makanan pendamping ASI selama 6 bulan untuk ASI eksklusifnya. Kemudian PMK mendukung dan mempromosikan pemberian ASI eksklusif karena ibu menjadi lebih cepat tanggap bila bayi ingin menyusu. Jadi kalau misalnya bayi bisa menyusu kapanpun pada saat PMK. Nah, kemudian bayi bisa menyusu lebih lama dan lebih sering. Oke. Yang ketiga, dukungan, ya. Keluarga memberikan dukungan pada ibu dan bayi. Di fasilitas kesehatan, pelaksanaan PMK dibantu oleh petugas kesehatan. Jadi tanpa adanya dukungan, biasanya PMK ini akan sulit dilakukan. Apalagi kalau ibunya tidak punya dukungan dari suaminya, atau ibu sedang mengalami baby blues, ya, sindrom, dan suaminya tidak mendukung, itu sangat sulit melakukan PMK. Pemantauan, yang keempat, ini pemantauan apa saja sih yang dipantau? Suhunya, pernapasannya, tidak ada tanda bahaya yang tadi saya sebutkan di depan. Kemudian pastikan bayi mendapatkan ASI yang cukup. Minimal menyusu tiap 2 jam. Nah, ini bisa dicek lewat berat badannya nanti apakah ada penambahan atau tidak. Tapi sudah ada banyak sekali penelitian yang menjelaskan bahwa ada hubungan antara pelaksanaan PMK dengan peningkatan berat badan dan suhu, ya. Nah, ini posisinya, ya. Nanti bisa kalian baca. Nah, ini konseling bagi ibu. Gunakan keterampilan komunikasi yang baik kalau kita berkomunikasi dengan ibu. Yang pertama kita tanya ada masalah. Kemudian kita puji, ya, dipuji dulu dengan ibu Ma, ya. Kita nasihati, baru kita cek pemahaman. Kita tanya ulang, apakah kita pastikan apakah si ibu ini sudah paham atau belum. Nah, apa aja sih yang harus dinasihati dan diajarkan? Yang pertama, cara pemberian obat, bagaimana mengatasi infeksi bakteri lokal di rumah,
bagaimana cara memberikan ASI, bagaimana cara merawat tali pusat, bagaimana memberikan cairan tambahan, dan kapan harus segera membawa bayi ke petugas kesehatan dan kapan kunjungan ulang. Ini akan kita bahas nanti ya setelah ada praktikum. Nah, ini masalah-masalah yang paling sering dijumpai pada BBL, diantaranya BAB dan BAK pada hari-hari pertama. Kita harus cek BAB bayi 24 jam pertama itu harus ada. Biasanya cek BAB-nya itu ada mekoniumnya ya. Kalau tidak ada BAB di 24 jam pertama, kita harus cek apakah ada anus atau tidak ada anus, atau megakolon aganglionik itu ada penyakit yang dibawa sejak lahir, harus dicek. Kemudian bayi rewel, biasanya bayi kolik, gumoh tuh muntah ya, hidung tersumbat, cradle cap itu ada sisik putih di kepala bayi, akan hilang dengan sendirinya. Mongolian spot, titik berwarna hijau atau kebiruan ya. Kemudian miliaria itu ada kayak bintik-bintik keringat, kebiang keringat ya, warnanya atau isinya tuh karena lemak, warnanya putih, biasanya di hidung pada bayi baru lahir tuh biasanya ada. Oke, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Silahkan dibaca buku panduannya, karena buku panduannya itu tebal, itu ada 158 halaman. Saya rasa itu terpisah-pisah, kita akan membahas itu nanti. Seperti MTBS ada di situ, kemudian banyak bagian-bagian yang termasuk ke dalam praktikum nanti akan kita bahas. Tapi untuk saat ini saya menjelaskan poin-poin pentingnya saja, dan ujian juga keluarnya hanya poin-poin pentingnya saja dari PowerPoint yang ini. Tapi saya menginginkan mahasiswa untuk membaca juga buku panduan lengkapnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.